pada hari ini kita diundang di rumah Bapak keluarga Bapak Herwanto Bima mau mengucap syukur atas rumah baru yang baru selesai mereka bangun, dan juga kita mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan ke-60 Bapak Suwarman dengan Ibu Elmi. Jadi mengucap syukur pada sore hari ini kita akan mulai, akan dipersembahkan oleh Romo. Silakan, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu, Bapak dan saudara-saudara terkasih, sore hari ini kita berkumpul bersama dengan keluarga Antonius Irwanto dan Vina Kristia Fauzi beserta dengan anak-anak. Kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas selesainya pembangunan rumah ini. Kita mohon berkat Tuhan atas rumah ini agar menjadi tempat yang sungguh mendatangkan berkat bagi anggota keluarga atau bagi siapa saja yang datang dan pergi ke tempat ini. Selain itu kita sekalian juga diajak berkumpul bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Bapak Suwarman dan Ibu Eli beserta anak, menantu dan cucu untuk mengucap syukur kepada Tuhan juga atas ulang tahun pernikahan Bapak Suwarman dan Ibu Eli yang ke-60 beberapa waktu yang lalu. Kita doakan mereka agar dianugerahi kesehatan yang baik, sukacita di dalam kehidupan berkeluarga bersama dengan anak, mantu dan cucu. Sekarang marilah kita bersama-sama ning sejenak mengawali pranikaristi pada sore hari ini. Kita mohon belas kasih serta kerahmat Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang makasih dan mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha-Rahim, Engkau berkenan memanggil kami untuk menimba kekuatan baru. Semoga kami semakin tekun belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati,
Sore hari ini kami juga menghadap kehadirat-Mu bersama dengan keluarga Antonius Irwanto beserta istri dan anak-anak untuk bersyukur atas tempat kediaman yang sudah selesai dibangun. Kami mohon berkenan memberkati rumah ini agar tempat ini menjadi tempat yang mendatangkan berkat bagi anggota keluarga. Kami juga menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan bersama dengan Bapak Suwarman dan Ibu Eli beserta dengan keluarga besar untuk bersyukur kepada-Mu atas rahmat perkawinan yang ke-60 yang dirayakan oleh Bapak Suwarman dan Ibu Eli. Anugerahkanlah kegembiraan dan sukacita, berkat yang melimpah di dalam kehidupan berkeluarga, dan semoga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan bacaan dari bacaan dari kitab Yesaya. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah Kau yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah Kau yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, di dalam pengalaman pewartaan yang kita renungkan pada hari ini, beberapa hal bisa kita jadikan sebagai satu bahan permenungan. Pertama-tama, kita sekalian diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus bersama dengan keluarga Antonius Irwanto, bersama dengan istri dan anak-anak. Bersyukur kepada Tuhan atas selesainya pembangunan rumah yang siap untuk ditempati. Kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas tempat tinggal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kenapa kita sekalian mesti harus bersyukur? Tentu tidak hanya sekedar karena Tuhan telah memberkati kita, memberkati proses pembangunan sehingga bisa berjalan lancar sejak awal sampai akhir, sampai sore hari ini diberkati. Tetapi kalau kita sekalian mencoba untuk merenungkan di sekitar kehidupan kita, betapa ada banyak orang yang mungkin kurang beruntung di dalam kehidupan ini, sehingga untuk tempat tinggal pun
Mereka masih harus mengontrak, harus sewa, atau bahkan mereka tidak mempunyai suatu tempat tinggal yang tetap. Kalau kita sekalian mencoba untuk melihat video-video berkaitan dengan tanah longsor, banjir yang ada di Sumatera Utara, Tapanuli itu, betapa ada sekian banyak rumah satu desa yang semula berpenghuni, banyak rumah bagus, tiba-tiba hilang lenyap dalam waktu sekejap. Mereka kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan milik, bahkan kehilangan harga nyawa yang kita seperti itu. Tetapi kadang-kadang keinginannya itu tidak kesampaian dengan berbagai macam alasan. Belum 50 tahun, belum 60 tahun, salah satu pasangannya malahan sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya orang tidak bisa merayakan peristiwa yang sungguh beramat itu. Atau mungkin malah seringkali terjadi usia perkawinan baru 10 tahun, baru 20 tahun, kok ya tiba-tiba ada saja masalahnya. Sampai-sampai orang tidak bisa bersama lagi, orang harus berpisah satu dengan yang lain. Ini kan merupakan pengalaman yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita. Ingin merayakan ulang tahun perkawinan, entah itu perak, entah itu emas, baru 1 tahun saja, ya sudah bubar. Ini kan pengalaman yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ada banyak orang yang ingin merayakan perayaan syukur, entah pesta perak, entah pesta emas, entah pesta 60 tahun dalam perkawinan, tetapi kadang-kadang keinginannya itu tidak terwujud karena berbagai macam hal. Maka kalau kita sekalian bisa dengan pasangan Pak Suarman dan Ibu Eri yang merayakan 60 tahun, ini kan merupakan suatu karunia dan berkah dari Tuhan yang pantas untuk kita syukuri bersama-sama. Atau kita sekalian sebetulnya bisa bersyukur kepada Tuhan atas berbagai macam alasan-alasan yang lain. Tidak hanya berkaitan dengan masalah tempat tinggal, tidak hanya berkaitan dengan ulang usi Santo Yosef. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah masuk? Ada yang belum pernah masuk? Oh, sudah semua. Syukur, puji Tuhan. Ada ruang doa Pieta, pernah masuk? Pernah. Ada ruang adorasi, pernah masuk? Pernah. Ada Kapela Maria kecil, pernah masuk? Pernah. Ada banyak sarana dan fasilitas. Kita datang kepada Tuhan. Sekarang kita punya taman doa yang luar biasa, yaitu ini merupakan kesempatan bagi kita. Kapan kita mau datang kepada Tuhan? Saat-saat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Kemudian yang ketiga, kita sekalian diajak untuk belajar lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku itu lemah lembut dan rendah hati." Apa artinya lemah lembut? Lemah lembut itu artinya apa? Lemah lembut itu tidak sama dengan kelemar-kelemar. Tahu kelemar-kelemar enggak sih? Ya, kalau orang Jawa tahu ya, kelemar-kelemar itu orang yang jelek banget. Kelemar-kelemar, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan enggak enak dipandang gitu. Lemah lembut bukan seperti itu. Lemah lembut bukan dalam arti kelemar-kelemar seperti Lesmono Mondro Kumoro itu ada yang tayangan televisi yang seperti itu. Tetapi lemah lembut itu sering dikontraskan atau dikembalikan dengan yang namanya kekerasan. Lemah lembut itu lawan katanya kekerasan. Maka orang yang lemah lembut itu artinya orang yang menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan. Dan yang namanya kekerasan itu kan bisa terjadi dalam berbagai macam hal. Kekerasan secara verbal, itu kekerasan melalui kata-kata. Kapan kekerasan verbal itu muncul? Kita ini persembahan dengan membawakan lagu Kami Bawa Kuat.
saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kuduskanlah roti dan anggur ini agar meneguhkan iman kami untuk mengikuti Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat demikian pula sesudah bersama yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai agunglah misteri iman kita. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tuhan kami membebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah datang mengunjungi kami dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami selalu bersatu dengan Putra-Mu, menghayati sabdanya dalam hidup sehari-hari, dan kelak kami layak mengalami kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk rumah ini. Kita awali dengan mohon berkat Tuhan untuk air dan garam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau asal dan sumber hidup jiwa dan raga kami. Kami mohon berkenanlah Engkau memberikan berkat-Mu atas air ini, supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah Engkau menganugerahkan pengampunan atas segala dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar dielakkan dari segala mara bahaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa yang makasih, kami mohon berkat-Mu juga untuk lilin dan salib ini yang akan dipergunakan di rumah ini. Kami mohon berkenan memberkati lilin dengan salib ini, supaya menjadi sarana bagi keluarga Antonius Irwanto untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus Sang Cahaya Sejati, dan semoga semangat pengorbanan yang dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia juga menjadi satu keutamaan yang dihayati oleh keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teladan bagaimana kami melaksanakan kehendak-Mu. Pandanglah dengan rela akan keluarga Antonius Irwanto ini, dan anugerahkanlah berkat-Mu. Sucikanlah rumah dan kediaman ini, serta anggota keluarga yang menempatinya. Kabulkanlah permohonan-permohonan mereka. Anugerahkanlah kepada mereka damai serta kegembiraan di dalam Roh Kudus. Semoga usaha-usaha mereka berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi terhadap segala bahaya, dan janganlah membiarkan mereka menaruh harapan palsu akan harta benda yang fana, dan ajarilah mereka bahwa Engkau sendirilah yang merupakan tujuan seluruh hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatalah turun atas rumah ini serta anggota keluarga yang menempatinya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan memberkati berkeliling sementara bisa. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, perawan Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Sebelum kita akhiri dengan berkat penutup, ada pengumuman dari wilayah pemberkatan untuk rumah tinggalnya, dan juga terima kasih karena udah lewat 1 bulan kemarin sebenarnya 60 tahun pernikahan papi sama mami. Terima kasih, mohon maaf juga mungkin kalau nanti makanan udah siap dibungkus gitu ya. Kalau kurang-kurang mohon maaf, sekali lagi apa adanya aja gitu loh. Terima kasih buat kumbonya juga. Terima kasih Bang. Marilah sekarang kita akhiri pernikahan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita akhiri dengan doa penutup. Semua bunga
Haleluya, Tuhan